Terima kasih Tuhan. Kau yang beri kami kemenangan. Kau yang beri kami pertolongan. Dalam nama Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhanku memegang tanganku, Tuhanku memimpinku. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, haleluya. Terpuji namamu, Kau beri kemenangan.
Kau pimpin di setiap jalan, menopang setiap hari. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Yesus Raja Damai ya. Yesus Raja Damai. Sebelum kita bahas tentang Yesus Raja Damai, apa damai itu menurut saudara? Ya. Mari kita tanya dalam hati kita, apa sih damai itu menurut kita? Ada orang yang memaknai damai itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang berpikir bahwa damai itu waktu tidak ada masalah, waktu tidak ada badai, waktu tidak ada perang, waktu semuanya baik-baik saja, waktu tidak ada cekcok ya, tidak ada gesekan, tidak ada perselisihan, itu damai. Tapi ada juga orang yang memaknai damai itu kalau rekeningnya jumlahnya besar, mempunyai investasi yang besar, memiliki asuransi kesehatan, ya makanya banyak iklan-iklan. Anda mau damai, milikilah asuransi kesehatan yang seperti ini dan seperti itu. Ada pula yang memaknai damai itu kalau dapurnya tetap ngebul ya, kalau ada yang bisa dimasak, ada yang ada makanan, tidak merasa kelaparan. Tapi ada orang yang berpikir bahwa kedamaian itu kalau bisa liburan, pergi ngelencer keluar kota, kalau ke Pacet, ke Trawas ya, healing, makanya namanya healing.
healing tipis-tipis ya saudaraku. Padahal setelah healing, sambatan saudara. Kenapa sambatan duitnya habis ya saudara. Nah tidak ada yang salah dengan pandangan-pandangan ini. Ya, ada orang yang berpandangan seperti itu, seperti ini. Oh damai itu kayak gini, damai itu kayak gitu. Tidak ada yang salah saudaraku. Ya, karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah kedamaian. Jadi setiap orang itu rela melakukan semua hal untuk mendapatkan kedamaian. Betul enggak? Ya, rela. Tetapi faktanya ketika kita sudah berhasil mendapatkan yang kita inginkan, belum tentu juga kita mengalami kedamaian. Tadi seperti saya katakan, oh healing, pergi, nanti kita damai. Belum tentu, pas healing, pas pergi damai, pas pulang utangnya kayak saudara ya. Jadi gak damai lagi, berantem. Kamu ngapain beli ini, kamu kemarin ngapain beli itu. Nah, tetapi ada berita sukacita. Natal adalah damai sejahtera yang turun ke dalam dunia yang gelap ini. Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah damai yang turun ke dalam dunia yang gelap. Damai yang sesungguhnya, damai yang sejati. Anak-anak muda mungkin berpikir, kalau saya minum minuman keras, wah saya damai, saya lupa masalah saya. Pas mabuk saudaraku, pas selesai mabuknya, masalahnya tetap ada. Mungkin melakukan yang lain, oh saya lihat itu ya, saya itu kan gak pernah dugem ya saudara. Tapi saya pernah lihat di Instagram, orang-orang tuh bisa nyawer DJ itu puluhan juta saudaraku. Untuk apa? Untuk mereka merasa bangga, merasa damai. Oh, karena mereka pikir kedamaian mereka itu adalah ketika mereka dielu-elukan orang, dibangga-banggakan orang, itu kedamaian mereka. Tapi selesai acara, apakah itu tetap membawa damai? Pasti hilang damainya. Nah, hari ini kita belajar damai yang sejati. Damai yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kedatangannya ke dalam dunia ini. Ya. Supaya kita hari ini kita merenungkan firman, supaya kita semua memiliki damai yang sejati. Kita buka Yesaya pasal 9, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tapi kita baca ayat pertama dulu. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, ayat yang kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Tidak selamanya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dunia ada dalam kegelapan. Dunia ada dalam dosa, ada dalam kesuraman, ada dalam himpitan. Tetapi Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya bahwa tidak selamanya bangsa ini atau negeri yang terhimpit itu akan mengalami kesuraman. Dan ayat yang kedua katakan, sebab bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tidak selamanya kegelapan menguasai manusia. Karena terang itu telah bersinar. Natal itu adalah damai yang sejati. Apa makna dari damai yang sejati? Makna dari damai yang sejati adalah Allah membawa umatnya dari kegelapan menuju kepada terangnya. Supaya kita mengenal sang damai. Allah membawa umatnya dari kegelapan menuju kepada terangnya yang
abadi, terangnya yang sesungguhnya, ya. Bangsa Israel ada dalam himpitan kekelaman yang besar. Mereka ada di dalam situasi yang buruk, sama seperti dunia, bumi, ada dalam masa-masa kekelaman. Ada dalam keadaan yang tidak baik, ada dalam kondisi yang gelap. Banyak penuh dengan dosa. Kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara akan melihat bagaimana berita-berita manusia itu semakin hari semakin jahat. Nyawa manusia itu sudah gak ada harganya. Orang bisa bunuh orang lain untuk hal-hal yang sepele, untuk uang yang tidak seberapa. Harga manusia begitu murah. Bukan hanya itu saudaraku, kejahatan semakin jahat. Bukan hanya orang-orang tua, orang-orang dewasa yang bisa melakukan kejahatan. Anak-anak remaja juga bisa melakukan kejahatan. Bahkan anak kecil pun bisa melakukan kejahatan, saudaraku. Kenapa? Karena bumi, dunia ada di dalam kegelapan. Dunia perlu terang. Tanpa terang, dunia ada dalam kekelaman. Terus ada dalam kegelapan. Makanya Yesaya menubuatkan bahwa tidak selamanya negeri yang ada di dalam kegelapan ini akan terus ada dalam kegelapan. Tetapi negeri ini akan melihat terang. Siapa terang itu? Terang ini adalah Yesus Kristus. Ini nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terang itu adalah Yesus Kristus. Saudara coba bayangkan jika listrik di rumah kita itu padam atau mati gitu ya. Karena memang ada kerusakan kelistrikan ya, di daerah wilayah saudara mungkin. Dan listrik padam tersebut terjadi di malam hari. Wah, tambah gelap saudara ya. Terus sudah gitu nggak punya genset, nggak punya lampu emergency, nggak punya senter. Wah, tambah gelap. Hal ini atau kegelapan ini tentunya akan sangat mengganggu kita ya. Karena memang waktu gelap banget, kita sulit untuk bisa beraktivitas. Kita akan dibatasi ruang gerak kita dan aktivitas kita. Karena kita nggak lihat apa-apa. Kita nggak dapat melihat tidak melihat terang sedikit pun. Dan tentunya ketika itu terjadi kita hanya menunggu petugas PLN memperbaiki kerusakan yang terjadi, ya. Ya kalau enggak ya nyalakan lilin, tapi enggak usah pakai didoa-doakan ya. Nanti jadinya beda itu kalau nyalakan lilin sambil doa-doakan. Tapi hanya dengan menyalakan lilin, ya. Tapi lilin tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Akan begitu banyak kegiatan yang tertunda, mungkin saudara nggak bisa nonton bola, saudara nggak bisa masak, nggak bisa masak nasi, karena nggak ada listrik. Saudara nggak bisa masak yang lain karena nggak ada listrik, karena mungkin kompor saudara kompor listrik, ya saudara. Demikian pula segala sesuatunya. Tapi ketika lampu itu menyala, kita baru bisa melakukan semuanya. Demikian pula dengan kita, manusia. Segala upaya daya manusia untuk membawa mereka keluar dari kegelapan dengan perbuatan baik, dengan puasa, dengan kesalehan, dengan apapun, tidak bisa membawa mereka keluar dari kegelapan itu. Hanya ketika sang terang itu datang menghampiri dan menyelesaikan masalah utama manusia, yaitu dosa, maka kita boleh memiliki damai yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya. Hanya ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, menjadi terang dunia, datang ke dalam dunia ini, maka kegelapan dari manusia itu disingkirkan. Masalah utama dari manusia, yaitu dosa, disingkirkan. Karena dalam kegelapan dosa, kita tidak akan pernah mengalami kedamaian yang sejati.
Allah begitu mengerti bahwa tanpa mengenal pribadi Sang Damai, kita tidak akan pernah mengalami damai. Tanpa kita mengenal Yesus Kristus, tanpa kita mengundang Yesus Kristus ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami damai. Oleh sebab itu, damai yang sejati adalah kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya. Selanjutnya ayat yang ketiga, Yesaya 9 ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Yang kedua adalah Natal, kelahiran Kristus membawa damai yang sejati. Damai yang sejati itu adalah Allah membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Supaya umatnya dapat memiliki atau merasakan damai yang sejati. Apa itu kuk, saudaraku? Kuk itu adalah kayu yang dipasang menghubungkan dua hewan. Ya, biasanya ini lembu jantan. Untuk membajak sawah atau membajak ladang. Ada kayu yang dipasang kepada dua lembu jantan untuk mereka membajak supaya mereka lurus jalannya dan mereka tetap bisa bergerak bersama-sama. Ya. Namun secara teologis bisa dikatakan ini melukiskan seorang yang menaklukkan pribadinya kepada orang yang lain. Kuk ini memiliki kekuatan untuk mengontrol sesuai yang diinginkan pribadi yang memegang kendali. Jadi kalau dua hewan itu diberi kuk, maka yang mengendalikan adalah petani yang memegangnya. Ini bicara tentang kendali. Kuk dalam PR, dalam perjanjian lama, menggambarkan perhambaan atau perbudakan yang diderita bangsa Israel di bawah penindasan Mesir, Asyur, dan bangsa-bangsa lain. Berulang kali Allah berjanji mematahkan kuk yang berat ini. Dan nubuatan Yesaya 9 ayat 3 yang hari ini kita baca, ini juga mengenai kuk lain yang telah dipatahkan. Ya, telah dipatahkan. Kuk apa itu? Kuk dosa, kuk perhambaan yang membuat hidup kita ini dikendalikan oleh dosa. Yang membuat hidup kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Yang membuat hidup kita ini dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh kuasa-kuasa gelap. Sehingga kita tidak bisa memiliki damai sejahtera. Selama kita masih hidup di dalam dosa, kita tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, Alkitab katakan, kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Tetapi syukur kelahiran Kristus Yesus mematahkan setiap kuk dosa yang membelenggu kita, yang mencengkeram kita, sehingga kita boleh berjalan bukan lagi atas tuntunan atau kepemimpinan atau dipimpin oleh emosi kita, dipimpin oleh hawa nafsu kita, bahkan dipimpin oleh dosa, dipimpin oleh setan yang membuat kita tidak punya damai sejahtera. Tapi ketika Yesus lahir, dia mengangkat segala kuk. Setiap orang yang percaya, ya, diberi kuk yang baru, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus mendatangkan damai yang sejati. Hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang memimpin kita. Kita dituntun oleh Tuhan, ya. Kita dipimpin oleh Dia untuk berjalan dalam rancangannya. Yang terakhir, Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk mendamaikan umatnya, supaya umatnya juga dapat menjadi penyalur damai. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kelahiran Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Sang Damai yang sejati itu akan datang dan membawa manusia dari gelap kepada terang, menghancurkan setiap kuk yang menindas manusia dan memberikan kuk yang baru, yaitu pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, Raja Damai itu membedakan dari raja-raja yang lain. Raja Damai ini memimpin dengan kekuatannya, tapi dengan hikmat ilahi, dalam kebenaran dan dalam keadilan. Dalam kebenaran firman-Nya akan menuntun kita, sehingga kita boleh memiliki damai yang sesungguhnya. Nah saudaraku, kuasa damai itu, kuasa damai yang ada dalam hidup kita, Yesus Kristus Sang Damai, Raja Damai yang tinggal dalam hidup kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus Kristus yang sama itu juga yang akan memampukan kita untuk kita menjadi pembawa damai. Orang-orang yang membawa damai. Orang-orang yang menyalurkan kasih karunia kepada orang lain. Ya, membawa damai dalam rumah kita. Waktu ada perselisihan, waktu kita sudah mulai emosi, kita berpikir, oh saya ini orang berdosa, saya ada dalam kegelapan, tapi saya diperdamaikan oleh Sang Damai. Saya juga mau membawa damai kepada orang lain. Hidup kita menjadi dampak. Hidup kita membawa damai buat sekeliling kita. Ya, hidup kita menjadi jawaban juga buat orang lain yang membutuhkan damai. Tadi saya katakan dunia ini sudah semakin lama semakin jahat. Dunia perlu damai yang sejati. Mari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jadilah pembawa damai. Karena saudara sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Sang Damai, oleh Raja Damai. Itulah damai yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sadar di Natal ini bahwa kedatangan-Mu Sang Damai memberikan damai yang sejati dalam hidup kami. Kami dibawa dari gelap kepada terang. Kami bukan lagi orang-orang berdosa, tapi kami diselamatkan. Belenggu kuk kami dipatahkan. Kami bukan orang-orang yang dituntun oleh hawa nafsu kami, oleh dosa. Tapi kami orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami diperdamaikan dengan Allah. Dan Tuhan, jadikan kami juga pembawa-pembawa damai. Buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami, buat tetangga kami, buat siapapun yang berjumpa dengan kami, buat keluarga rohani. Jadikan kami pembawa-pembawa damai. Supaya kasih karunia Allah dapat juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kiranya damai Natal itu menyertai hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik tercurah buat kita. Amin.